Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan, atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Salam dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang istiqamah meneladani sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Sahabat asli, alhamdulillah, masih dalam lanjutan pembahasan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang di episode sebelumnya kita juga telah membahas tentang orang yang terperdaya atau terpapar dengan penyakit al-ishq dengan semua kezaliman yang dia perbuat juga sama dengan orang yang dicintainya juga, baik yang al-ashiqu wal ma'syuq. Teman-teman, baik, kita masih di pembahasan yang hampir sama, cuma kita akan baca lagi di halaman 506. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal ma'syuq idza lam yattaqillah fa innahu yu'arradul 'ashiqa lit-talaf. Sesungguhnya orang yang merasa dicintai tadi, al-ma'syuq, jika ia tidak bertakwa kepada Allah, maka ia akan menyebabkan seorang yang mencintainya jatuh ke dalam kerusakan. Gitu ya. Wadzalika zulmun minhu fa innahu bi an yut'imahu fi nafsihi wa yatazayyan lahu wa yastamilahu bi kulli tariq hatta yastakhrija minhu malahu wa naf'ahu wa la yumakkinahu min nafsihi li alla yazula gharduhu bi qada'i wa tarahi minhu fa huwa yasumuhu su'al 'adab. Wal 'ashiqu rubbama qatala ma'syuqahu liyashfiya nafsahu minhu wa la siyama idza jada bil wisali li ghairihi. Ini salah satunya harus memang bertakwa kepada Allah, artinya menjauhi ya hal tersebut sehingga ia tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang itu hitungannya adalah kezaliman. Yang itu artinya kezaliman yang dilakukan dari salah satu pihak atau kedua-duanya. Ya, baik yang al-ashiq atau al-ma'syuq. Fakam lil 'ishqi min qatilin minal janibaini. Itu tadi makanya. Berapa banyak penyakit 'ishq yang membunuh kedua belah pihak. Wa kam qad azala min ni'matin. Berapa banyak yang telah menghilangkan nikmat gara-gara penyakit 'ishq ini. Wa afqara min ginan. Memfakirkan orang atau memiskinkan orang dari yang sebelumnya kaya. Wa asqata min martabah. Menjatuhkan kedudukan orang yang dari sebelumnya kedudukannya tinggi, kemudian jadi kedudukan yang rendah dan hina. Wasyattat min syamlin, bahkan afsada min ahlin lirajuli wa walad. Dan juga beberapa banyak gara-gara penyakit ishq ini merusak keluarga seseorang dan anaknya. Fa innal mar'ah idza ra'at ba'alaha 'ashiqan li ghairiha ittaqadat hiya ma'syuqan li nafsiha. Fa yasir ar-rajul mutaraddidan baina kharabi baitihi bitalaq wa bainal qiyadah
Faminan nas man yu'thir hadza wa minhum man yu'thir hadza. Jadi gini, ini lebih kasus ke perempuan yang katakanlah terkena penyakit asyk atau dalam bahasa kita selingkuh. Kalau dari pihak perempuan, kata Ibnu Qayyim, jika seorang laki-laki ini dua pilihan ya paling tidak. Ya, antara menceraikannya atau memaafkannya dan terus menjadi pemimpin baginya. Kata Ibnu Qayyim, ada yang memilih menceraikan, ada yang memilih untuk bertahan. Yang ini kita tahu mungkin belakangan ini ada public figure misalkan, ketahuan dengan jelas dari pihak perempuannya ini, tapi ternyata laki-lakinya memilih bertahan karena ada anak-anak di situ. Ya, itu pilihan. Kata Ibnu Qayyim, sebagian mereka ada yang memilih ini, ada yang memilih itu. Sebagaimana juga tidak salah jika laki-laki yang mendapati pasangan sahnya atau istrinya tadi selingkuh dalam tanda kita, dalam dalam istilah kita, maka pilihannya adalah langsung menceraikannya. Gitu ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, "Faminan nasi man yu'thiru hadza wa minhum man yu'thiru hadza." Ada yang memilih ini maksudnya langsung menceraikan, ada yang lebih memilih bertahan dan kemudian memaafkan dan membimbingnya lagi. Fa'alal aqil alla yuhkima ala nafsihi ishqas suwar. Maka seharusnya bagi orang yang berakal tidak menjadikan dalam jiwanya sesuatu yang itu adalah ishqus suwar, ketertarikan kepada wajah gitu ya, atau fisik gitu. Li'alla yu'addihi dzalika ila hadhil mafasid au aktsaraha au ba'dha. Supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan ini baik keseluruhannya atau sebagiannya. Maksudnya apa? Ini kan penyakit yang bisa merusak tatanan keluarga gitu ya. Faman fa'ala dzalika fa huwa al-mufarritu bi nafsihi al-mugharriru biha fa idza halakat fa huwa alladhi ahlakaha falawla takraruhu an-nazar ila wajhi ma'syuqihi wa tam'uhu fi wisali lam yatamakkan ishqu min qalbihi. Ya, intinya seorang yang berakal itu menjauhi penyakit ini. Jika dia seorang berakal, maka ia akan menjauhi praktek-praktek al-ishq atau ishqus suwan atau ishqus suwan. Fa inna awwala asbabil ishqi al-istihsan. Kata Ibnu Qayyim, awalnya terjadi al-ishq itu al-istihsan. Al-istihsan artinya melihat selalu indah, melihat orang lain itu, apalagi yang sesuatu yang ia cintai. Pokoknya indah selalu itu. Enggak ada cacatnya di matanya. Sawa'un tawalada an nadharin aw sama'. Kata Ibnu Qayyim, baik itu eh, istihsan tadi ya, merasa paling atau selalu merasa menganggap bahwa yang dicintanya itu cantik gitu ya, benar terus nggak ada cacatnya gitu. Itu kata Ibnu Qayyim ada kemungkinan dua jalan. Gara-gara ngelihat atau gara-gara dengar. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa in lam yuqarinhu tam'un fil wisal wa qaranahu al-iyas fin dzalik lam yahduts lahu al-ishq. Fa in iqtarana bihi tama' fa sarafuhu an fikrihi wa lam yashtagil qalbuhu bihi lam yahduts lahu dzalik. Jadi sebenarnya ada pemicu yaitu dengan atau apa ya bahasanya? Tama itu pengen banget gitu bahasa. Tama'ul wisal itu artinya pengen banget punya hubungan gitu. Awalnya mungkin ngelihat gitu, tapi bahayanya lebih bahaya kalau ada punya hubungan spesial. Tama'ul wisal kira-kira gitu. Fa in atala ma'a dzalika al-fikr fi mahasinil ma'syuq wa qaranahu khawfa ma huwa akbar indahu min ladzati wisalihi imma khawfun diniyin kadukhulin nar wa ghadabil jabbar wa ihtiqaril auzar wa ghalaba hadzal khawfu ala dzalika tama' wal fikr lam yahdits lahu al-ishq. Juga
Ini pentingnya teman-teman. Maksudnya penyakit asyik itu kalau dibiarkan dia akan terus ada. Kalau dibiarkan dia akan terus ada menjangkiti seseorang yang itu sangat bahaya sekali. Fa in fatahu hadzal khauf fa qaranahu khaufan dunyawi ka khaufi talafi nafsihi wa malihi wa dhahabi jahin wa suquti martabatihi 'inda an-nas wa suqutihi man min 'ainin man ya'izzu 'alaihi wa ghalaba hadzal khauf ad-da'i 'ala ishq dafa'ahu. كذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة المعشوق اندفع عنه العشق. Ini teman-teman, ini ada kaitannya erat dengan apa ya bahasanya, sesuatu yang kalau di sini Ibnu Qayyim mengatakannya, kalau ia merasa takut dengan kehilangan yang ia cintainya itu ya. Wa habba ilaihi wa anfa'alahu min dzalikal ma'syuq wa qaddama mahabbatahu ala mahabbatil ma'syuq indafa anhu lish. Jadi kalau ada misalkan gini, katakan ya, singkatnya kita terjemahkan bebas gini. Seorang suami istri gitu ya. Istrinya ketahuan misalkan punya kalimat ada penyakit asyik dengan orang lain. Maka kalau dia kembali kepada fokus pada takut kehilangan suami sahnya gitu ya. Takut kehilangan suami sahnya, yang mana ya memang harus lebih ia cintai dan harus dan memang sangat lebih bermanfaat dari sebatas laki-laki yang mau masuk ke wanita tadi ini. Kenapa ya? Dia dari awal sudah memilih perempuan tadi untuk jadi istrinya. Kemudian dia percayai seorang perempuan tadi jadi istrinya, kelak dia adalah orang yang dipercaya untuk mengurus anak-anaknya gitu ya. Itu kan anfak. Itu kan lebih manfaat daripada orang lain yang nggak tahu track recordnya gitu. Tapi karena ada penyakit asyik itu, jadi melihat dia tuh baik aja terus gitu. Keren, lebih keren dari suaminya. Apalagi kalau memang dari sisi ekonominya misalkan lebih mapan, punya mobil sekian-sekian, apartemen, properti gitu. Mungkin kelihatannya baik semua, namanya istihsan tadi kan. Melihat baik semuanya kayaknya. Sedangkan suami sahnya atau pasangan sahnya baik istri atau laki-laki suaminya itu kayak nggak lebih dari yang dia lihat itu loh. Padahal ini lebih manfaat kata Ibnu Qayyim. Kenapa dia sudah Masya Allah berjibaku segala macam untuk menghidupi keluarganya ya kan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu menguat tuh artinya kalau kecintaan kepada pasangan yang halal yang sah menguat, pasti penyakit asyik itu perlahan akan terpinggirkan gitu. Indafa alish. Artinya dia tertahan, tertolak dan lain sebagainya. Fa in intafa dzalika kulluh aw ghalabat mahabbatul ma'syuki lidzalik injadaba ilaihi al-qalbi kulliyati wa mala ilaihi nafsu kullal mail. فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضار ومفاسده فهل ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Qayyim, oke, dari kemarin kamu membahas tentang bahaya bencana dari penyakit al-ishq gitu kan, kata sebagian orang bertanya kepada Ibnu Qayyim. Gimana sekarang kalau kamu sebutin manfaatnya? Kira-kira gitu. Kalau dari kemarin kan mafasidnya gitu, mudaratnya. Sekarang coba sebutin apa tadi? Sebutin manfaatnya gitu. Sebutin manfaatnya apa nih dari al-ishq tadi? Eh, Sebagaimana disebutin di sini, raqatut taba' ya, lembut hati, perasaannya sensitif gitu kan. Kemudian apa dan lain sebagainya. Wa qila li Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, pernah ditanyakan, diberi tahu, diinfokan kepada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi bahwa
anak laki-lakinya menyukai seorang perempuan. Faqala alhamdulillahilladzi sayyarahu ila tabil adami. Ini bagus nih. Seorang ayah mendapati anaknya apa tadi? Menyukai perempuan. Ya udah benar kata kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya ia sesuai dengan fitrah penciptaan anak Adam. Apa maksudnya? Laki-laki mencintai perempuan. Mungkin jangan sampai dilaporkan gitu anak-anak gitu kan. Gurunya misalkan melaporkan, "Pak, anak Bapak suka laki-laki," misalkan kayak gitu. Wah, itu kan bahaya malah. Masih mending dia suka perempuan karena apa? Ya memang fitrahnya begitu, gitu ya. Baik. Wa qala ba'duhum al-ishku da'u afidatil kiram wa qala ghairuhu al-ishku la yasluhu ila lilladhi lidhi muru'atin zahirah wa khaliqatin tahirah aw alladhi lisanu fadilin wa ihsani kamil aw alladhi adabun bari wa hasabin nasi. Ini mungkin di antara manfaatnya apa al-ishq gitu ya, rasa cinta tadi ya. Baik. Al-ishq wa qala akhar al-ishqu yuzilu athqal. Ini masih pembahasan tentang manfaat al-ishq. Katanya karena seorang jatuh cinta itu dia akan mengurangi beban, katanya seperti itu. Wa yulatifur ruh, kemudian memperlembut jiwa. Wa yusaffi kadarul qalb, membersihkan kerak-kerak kotoran yang ada di hati, katanya begitu. Wa yujibul irtiyah li af'al kiram. Nah, kemudian teman-teman ini semuanya syair-syair ini, ada beberapa. Wal ishqu yahmilu kullal ala makarimin akhlaq. Wa qala ba'dul hukama al ishqu yurawwidu nafs wa yuhadzibul akhlaq. Intinya beberapa ungkapan ini katanya gitu. Al ishq itu punya manfaat gitu ya, punya manfaat. Intinya sih melembutkan hati gitu deh, kira-kira melembutkan hati dan lain sebagainya. Nah, itu hampir sama semuanya ya. Ini beberapa bait-bait syair saja. Baik, kira-kira itu dulu mungkin teman-teman. Ini sisanya adalah bait-bait syair yang juga menerangkan tentang al-ishq, baik itu mafsadat dan mafsadat mudarat atau uh, apa namanya? Pembahasan mafsadat atau mudarat dari sebuah al-ishq gitu ya. Kalau tadi kan ditanyakan kepada Ibnu Qayyim, dari kemarin kamu bahas tentang mudaratnya aja, apa manfaatnya? Yang paling tidak dari beberapa ungkapan tadi kita bisa simpulkan bahwa katanya al-ishq itu bisa melembutkan jiwa, kira-kira gitulah. Baik, ini mungkin itu sedikit yang kita bisa bahas teman-teman. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.